Bener kata Babe Aldo tadi, nggak mungkin nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu, nggak mungkin. Dari mana? Amat blow on kalau kita tidak mengkaitkan, karena dia ditangkap kan karena mubahalah. Mubahalah isinya apa? Tentang ijazah palsu. Di situ korelasinya. Kalaupun kalian tidak mau juga, gak apa-apa. Kita malah senang. Terbuktilah bahwa ijazah Jokowi palsu. Terima kasih Adinda Ahmad Khosinuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara, konstruksi hukumnya dari peristiwa ini harus dibangun dari sumber nilai yang utama, yaitu Al-Quran. Tentang mubahalah itu ada diatur dalam surat Ali Imran ayat 61. Begitu Pak Bialdi, supaya kita mengerti dengan secara substansinya. Nah, di dalam perintah Al-Quran Ali Imran ayat 61 adalah satu peristiwa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW mengadakan mubahalah, dan yang ditantang mubahalahnya tidak datang. Tapi ini diabadikan di Al-Quran sebagai satu referensi. Nah, Gus Nur mengadakan mubahalah karena ditantang oleh keadaan yang diucap oleh Bambang Tri, di mana sangat jelas Bambang Tri mengatakan apabila Jokowi memiliki ijazah asli, ya, maka tembak kepala saya. Logika bahasanya sangat jelas bahwa itu menandakan Bambang Tri yakin Jokowi tidak punya yang asli. Nah, atas dasar ini Gus Nur ingin meyakinkan dirinya sendiri, kita semua rakyat, dan siapapun yang melakukan satu investigasinya, karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi omongannya Bambang Tri kecuali dengan mubahalah. Nah, oleh karena itu mubahalah adalah ajaran Islam, itu penting. Yang kedua, konstruk hukumnya secara Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa pasal 29 ayat 2 menyatakan dengan amat sangat jelas, negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan keyakinan agamanya. Negara menjamin. Negara dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini, kepolisian dan kejaksaan. Jadi polisi dan jaksa di bawah langsung presiden. Jadi ini nanti tata negaranya sudah dijelaskan tadi. Maka sangat syarat kepentingan politik. Kalau tadi Andinda Revi bilang meminta polisi jangan bebas dari politik, nggak bisa. Orang dia anak buahnya presiden. Presiden hasil produk politik lewat gabungan partai atau partai yang mengusungnya, yang tersandera sekarang dengan 20%. Bertentangan pula dengan pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, Babe Aldo, siapapun, Ahmad, dan kita semua yang mau berkenan jadi presiden terhalang oleh 20%. Jadi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi MK menutup mata ini semua, nggak melihat satu fakta. Nah, oleh karena itu pertentangan secara hukum dalam pengertian undang-undang itu menjadikan satu kondisi objektif untuk kita berpikir
secara keras bahwa di negeri ini justru Makstat, negara kekuasaan, bukan Reksstat, bukan negara hukum. Itu mengkonfirmasi keadaan itu. Sehingga dua nilai besar, satu Al-Quran, dua Undang-Undang Dasar 45, dikriminalisasi. Jadi teman-teman tadi masih melihat yang dikriminalisasi Gus Nur dan Bambang Trinya. Saya lebih melihat lebih mendalam, yang dikriminalisasi adalah Al-Quran. Ali Imran ayat 61 itu menyatakan boleh mubahalah, bahkan sebagai contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, kok ditangkap? Bagaimana menjalankan Al-Quran, kok ditangkap? Kok diadili sekarang ini? Itu kan satu back mind-nya itu di bawah otak belakang itu memang karena benci kepada nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu. Itulah kebencian yang sesungguhnya. Bukan yang sara. Sara itu yang diterangkan Adinda Refli itu udah sangat cerdas. Tapi dalam versi saya, sara itu given. Dia karunia dari Allah. Refli orang Palembang. Saya Sunda. Apa kamu minta jadi orang Palembang? Kan enggak. Apa Aldo minta jadi orang apa? Arab kok. Orang dari ada Jawa, ada Manado, ada Arab. Apa Haji Dodin minta orang Tegal? Ajis orang mana Ajis? Indonesia. Oh. Tapi saya mau tukarnya sekapnya saya. Nggak apa-apa bang, tukar 2 kali 5 giga aja. Jadi mengkonfirmasi betapa ngaconya cara mereka berpikir dan bertindak. Orang given kok dijadikan sumber konflik? Nggak bisa. Bahkan konstruk Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Hujarat ayat 13 bahwa aku ciptakan suku-suku, berbangsa-bangsa, berbagai macam bahasa. Itu untuk kamu ta'aruf, saling kenal. Bukan untuk konflik. Mereka meramu dalam konteks undang-undang dijadikan sumber konflik. Di sini basis kekeliruan dalam berpikir. Maka oleh karena itu saya ingatkanlah kepada Kapolri, Anda punya Perkap nomor 8 tahun 2021 dengan restorasi justice. Keren itu ya istilahnya. Iya, restorasi keadilan. Kenapa ini nggak ditempuh? Kenapa anak buah Anda mengiming-iming Gus Nur supaya datang dan tidak ditangkap, tapi setelah datang ditangkap, ditahan, dan sekarang diadili tanpa proses yang dimaksud oleh KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Semua dilanggar. Ini udah satu cacat hukum di dalam konteks penegakannya. Nah kemudian di dalam konteks kontennya yang dipersoalkan adalah mubahalah. Benar kata Babe Aldo tadi, nggak mungkin nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu, nggak mungkin. Dari mana? Amat blow on kalau kita tidak mengkaitkan, karena dia ditangkap kan karena mubahalah. Mubahalah isinya apa? Tentang ijazah palsu. Di situ korelasinya. Jadi tidak diragukan lagi sebagai satu kajian yang sangat serius secara ilmu hukum, bahwa di sini tidak pakai pendekatan ilmu hukum, tapi kumaha aing we cek Sunda mah. Gimana gue aja deh, lu mau apa lu? Sakarku. Ya, Jawanya begitu. Nah, jadi ini berbahaya di dalam konteks penegakan hukum. Selanjutnya, konstruksi hukum berikutnya adalah sudah masuk kepada kejaksaan. Kejaksaan punya wilayahnya sendiri yang dimaksud dengan dakwaan. Setelah penyelidikan dan penyidikan, masuk ke kejaksaan menjadi dakwaan dan tuntutan. Maka harus diingat ada pasal 143 KUHP yang menerangkan tentang detailnya, lengkapnya, cermatnya, tidak obskur labelnya dakwaan yang harus dibuat oleh jaksa. Pertanyaan serius saya, bagaimana jaksa bisa menerangkan ada cukup alat bukti yang diberikan oleh polisi tentang
mubahalah. Di sudut mana dipandang Gus Nur ini menista agama? Makanya kami datang ke MUI kemarin 2 kali untuk menanyakan, karena konfirmasi dari Gus Nur, dia ditahan, dia sampai bisa seperti ini karena ada keterangan ahli agama dari MUI. Nah, saya mau datangin MUI, bukan mau, sudah saya datangin 2 kali, tapi dia tidak menerima di sana. Ya, karena nggak ada orang, masa ngantor nggak ada orang, saya bingung juga itu, melayani rakyat bagaimana. Itu menyatakan adanya pelanggaran hukum. Nah, itulah penistaan agama namanya. Nah, saya mau tanya, siapa orangnya itu gitu? Siapa orangnya itu? Nah, maka dengan demikian, saudara-saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 konstruk hukum itu sangat bermasalah. Dan saya senang ini masuk ke pengadilan, saya bisa bertarung secara intelektual hukum dengan polisi dan jaksa. Bagaimana nanti Anda bisa harus menampilkan ijazah aslinya dari Jokowi. Nah, jadi kemarin kenapa kita cabut di tingkat perdata, supaya nggak fitnah, kita tidak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena beban pembuktian ada pada Bambang Tri dan kita sebagai lawyernya untuk membuktikan, karena Bambang Tri yang menuduh. Maka siapa yang menuduh dia harus membuktikan, gitu, Bung Refli. Jadi kalau kita paksakan, mengingat tahun lalu pernah saya juga gugat Jokowi, dengan mudah dikalahkan oleh pengadilan dengan jawaban tidak berwenang. Itu. Nah, traumatik itulah membuat kita cabut dengan counter attack. Itu sebenarnya dipaham sebagai counter attack karena resonansinya justru membangkitkan rakyat. Paling tidak Pak Mudrik ya, yang di Solo dan nanti akan diadilinya juga di Solo, itu menyurati MPR, DPR, DPD untuk memanggil presiden. Nah, itu satu hikmah. Nah, hikmah yang keduanya lagi, sekarang masuk ke koridor pidana, maka beban pembuktian ada pada jaksa dan polisi. Gitu loh. Nah, di situ enaknya kita bisa melawan, karena waktu Bambang Tri kita nggak sanggup. Kenapa? Karena nggak bisa mendatangkan Bambang Tri dan saksi-saksi serta akses lainnya ada pada mereka. Minta penangguhan aja nggak bisa. Nah, maka kita sabar, lihat situasi itu. Maka kita sekarang sudah masuk pidana. Saya senang sekali Anda harus buktikan, karena seperti Babe Aldo logika yang sederhana tadi, ditanya SIM, kenapa kamu kasih liatin foto yang tidak ada kaitannya dengan SIM? Itu kan satu kondisi objektif yang nggak benar gitu loh. Anda ditanya ijazahnya, Anda tunjukkan reuni-reuni dengan para teman-teman yang dulu. Secara ilmu hukum, keterangan siapapun, bahkan rektor UGM sekalipun, tidak punya nilai hukum. Karena tidak dikonfirmasi di pengadilan. Kalau di pengadilan disumpah. Kalau ada sumpahnya palsu, kena 7 tahun. Jadi kalau di medsos menjelaskan sih, siapa yang mau persoalkan kalaupun salah. Gitu. Ini pentingnya konstruk hukum, harusnya di pengadilan, baru punya nilai hukum. Nah, maka dalam konteks nanti di peristiwa pidana ini, saya minta polisi juga sudah masuk kepada kejaksaan harus menampilkan ijazah aslinya Jokowi. Itu harus. Dan harus dibarengi hasil lab krim dari Mabes Polri, digital forensiknya itu, untuk bisa membuktikan bahwa ini ijazah aslinya. Karena tuduhan Bambang Tri ini palsu. Nah, kan harus dibantah dengan ini asli. Selama itu belum tertampilkan yang asli, maka asumsi hukum dan logika hukum yang cerdas dan sehat bahwa hari ini harus dinyatakan ijazah Jokowinya palsu. Karena belum muncul yang asli. Dan selamanya akan begitu. Sebelum dimunculkan yang asli, tetaplah yang benar adalah Bambang Tri. Maka dikonfirmasi melalui mubahalah, tunggu laknat Allah akan menimpa siapa yang berdusta. Amin. Gitu.
Nah, pendusta ini diatur oleh Allah di dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Mereka yang menghardik anak miskin atau anak yatim, tidak beri makan, sholatnya lalai, dan tidak membantu. Nah, kita lihat ini pendusta, tidak membantu dalam konteks penegakan hukum. Kok jadi ribut begini se-Indonesia? Bahkan mungkin internasional kalau diperbincangkan. Cuma, saya ulangi lagi, cuma kita minta konfirmasi ijazah aslinya mana, kok nggak dikasih stok, sampai sekarang tidak dikasih. Karena Anda tidak membantu ini. Ini pendusta agama. Ya. Tidak mengkondisikan agama Islam itu tegak dengan baik. Nah, oleh karena itulah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, nanti pada levelnya di kejaksaan, saya tetap ajukan deponering demi persatuan Indonesia. Kalau nggak terbelah itu nih, Bos. Sangat terbelah. Dan mengganggu sila ketiga persatuan Indonesia, nggak mungkin nggak terjadi. Pasti terjadi kisruh dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Jadi pertanyaan serius saya, apakah Jokowi mengkondisikan supaya tidak terjadi persatuan Indonesia atau bagaimana? Kalau dia berpikir sebagai kepala negara, negarawan, harusnya berpikir untuk persatuan Indonesia. Apa susahnya? Apa susahnya Anda sebagai presiden yang dituduh ijazahnya palsu, kenapa tidak bawa yang asli? Kenapa? Sampai di sini kan harusnya dijawab dengan tegas dan jelas. Bukan dengan podcast sana sini, konfirmasi sana, kumpulin alumni. Itu tidak kredibel, itu memalukan Refli juga. Alumni kok begitu gitu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kesempatan ini sangat jelas pesan moral dari kita. Kita tidak ingin ada perpecahan Indonesia. Kita minta RJ ditegakkan. Kalau udah lewat karena bukan lagi wilayah polisi, kita minta Kejaksaan Agung, terutama Jaksa Agung, lakukan deponering. Itu waktu ingat deponering yang terakhir yang saya ingat adalah kasus KPK Bibit Abraham Samad. Urusan begitu aja di deponering. Kok ini urusan agama, kriminalisasi pada Al-Quran, kok kalian tidak deponering? Nah, kalaupun kalian tidak mau juga, gak apa-apa. Kita malah senang. Terbuktilah bahwa ijazah Jokowi palsu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.